Bisakah Anda mendengarku? Mata Chun Yeon menyipit. Suara yang baru saja dia dengar bukanlah seseorang yang berbicara langsung di dekatnya. Itu adalah pesan telepati. Itu adalah teknik di mana prajurit murim akan mengirimkan suara mereka ke orang lain yang dituju melalui gelombang energi suara yang sangat rendah. Chun Yeon melihat-lihat ke suatu tempat. Dan dia menemukan di mana tempat suara pesan telepati itu berasal. Itu adalah jendela yang terbuka sedikit di lantai 5 gedung seberang. Dengan segera Chun Yeon menemukan dari mana pesan telepati itu berasal dan orang yang berdiri di sana tersentak. Padahal ada begitu banyak orang di sekitar. Lalu bagaimana dia langsung bisa mengetahui dari mana pesan itu dikirim secara instan? Orang yang mengirim pesan telepati kepada Chun Yeon ini dari tadi memperhatikan situasi karena dia pikir Chun Yeon sangat luar biasa. Tetapi ini di luar imajinasinya. Dia beranggapan jika pemuda ini selevel dengannya, mungkin negosiasi akan dapat dilakukan. Apakah itu kau yang mengirim pesan telepati kepadaku? Suara Chun Yeon terdengar di kepalanya. Dan orang yang berada di balik jendela gedung mengangguk. Anda ini benar-benar luar biasa. Anda langsung tahu di mana aku berada. Tak usah bertele-tele. Apa tujuanmu berbicara padaku? Baiklah. Namaku Jo Yu Seong. Karena kita kehabisan waktu, aku akan melewatkan salam panjang. Jadi, aku ingin membuat proposal padamu. Kau ingin membuat penawaran padaku? Alis Chun Yeon terangkat. Orang di balik jendela gedung ini telah menatapnya sejak awal aksinya. Jadi dia pikir dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Tapi ini tidak terduga. Saya pikir Anda cukup kuat untuk dapat keluar dari situasi ini. Tapi karena Anda telah terkena keamanan publik dan banyak orang melihat Anda akan menghadapi banyak situasi sulit di masa depan nanti. Dia tampak seperti negosiator yang baik. Apalagi sepertinya dia memahami kemampuan Chun Yeon. Sudah cukup lama Anda menghadapi mereka. Media akan segera hadir. Media? Chun Yeon tidak tahu apa yang dimaksud dengan media. Nano, apa itu media? Media adalah suatu kegiatan yang mengungkapkan dan mengumumkan fakta-fakta tertentu melalui surat kabar, televisi, dan internet, atau menciptakan opini publik tentang isu-isu tertentu. Ini karena zaman Chun Yeon tidak memiliki surat kabar, televisi, atau bahkan internet. Nano mengumpulkan informasi tentang media dan mentransfer ke otak Chun Yeon. Saya akan mentransfer informasi yang relevan tentang media ke otak Anda, Tuan. Dengan sedikit rasa sakit di kepala berdenyut, segala sesuatu yang relevan tentang media terkirim. Jadi, itu semacam berita langsung. Chun Yeon yang mulai memahaminya mengerutkan kening. Menurut Nano, era ini adalah era masyarakat dengan keterbukaan informasi yang tinggi. Ini benar-benar zaman yang menyebalkan. Ini berarti menyembunyikan informasi rumit. Lalu di kepala Chun Yeon, suara Jo Yu Seong terdengar lagi. Jika Anda mengizinkan kami, maka kami akan membantu Anda, Tuan. Kami. Orang itu menyebut dirinya sebagai kami. Artinya, dia tidak sendirian. Sepertinya dia bergerak sebagai grup. Namun, Chun Yeon tidak mempercayai orang-orang yang mendekatinya tanpa mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya.
Apa sebenarnya maksud dan tujuanmu? Jun Yeun bertanya langsung. Baiklah, tentu saja saya mengerti kekhawatiran Anda. Jujur saja, saya heran dengan seni bela diri Anda dan sebagai pria murim yang modern. Saya ingin merekrut Anda sebagai imbalan atas bantuan saya. Merekrut? Untungnya Jun Yeun telah menerima informasi bahasa Inggris dari Nano. Jadi dia tahu apa arti merekrut orang. Apa yang akan terjadi jika aku menolaknya? Jo Yuseong mengurutkan kening mendengar kata-kata keras dari Jun Yeun. Dia menunggu sampai saat terakhir untuk muncul dan dia yakin Jun Yeun akan langsung menerima bantuannya. Tapi ini tidak terduga. Jo Yuseong tetap tenang karena dia adalah seorang veteran yang melakukan puluhan negosiasi. Aku tidak meminta Anda untuk membuat keputusan sekarang. Bagaimana jika Anda bertemu dulu dengan bos kami dan mendiskusikan masalah ini lagi? Sarannya kali ini terdengar sopan. Setidaknya ini adalah masalah yang layak dipertimbangkan. Jika dia sekuat ini, aku harus bisa merekrutnya. Jo Yuseong seperti mabuk karena terpesona setelah melihat Jun Yeun beraksi. Jika Jun Yeun menolak untuk melakukan itu juga, sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia menatap Jun Yeun dengan tatapan mata tegang. Di sisi lain, Jun Yeun juga merasa khawatir. Ada beberapa cara dia bisa mencegah situasi ini. Cara-cara ekstrim untuk menghadapi orang-orang yang menyerangnya dimulai dengan mode tak terlihat. Namun dia sudah terekspos dan jika dia menggunakan itu malah akan menjadi lebih merepotkan nantinya. Setelah berpikir, Jun Yeun menjawab pesan telepatinya. Bagaimana caramu membantuku? Jo Yuseong tersenyum. Langkah pertama menuju perekrutan sepertinya sukses. Dengan wajah puas, Jo Yuseong mengirim pesan tentang bantuannya kepada Jun Yeun. Tapi ekspresi Jun Yeun agak halus saat dia mendengarnya. Di sisi lain, Wei yang sedang dicekik lehernya membuat keputusan setelah banyak pertimbangan. Ada banyak orang yang menonton saat ini. Jika dia hanya memikirkan hidupnya sendiri, maka itu akan menyebabkan ketidakpercayaan di antara warga sipil. Dengan hati-hati, Wei Yang mengirim isyarat tangan kepada Sopyong. Menanggapi isyarat itu, mata Sopyong melebar. Itu adalah sinyal yang dimaksudkan untuk berhenti khawatir dan tembak. Bahkan jika orang tak dikenal itu tahu berapa banyak penembak jitu yang ada, dia juga pasti akan terkena jika 30 peluru ditembakkan pada saat yang bersamaan. Pemimpin, aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu ini. Anda benar-benar kebanggaan Biro Keamanan Publik. Sopyong yang menatap dengan mata berkaca-kaca membuat keputusan. Saat dia mengangkat tangannya, matanya menjadi merah dan para penembak jitu itu meletakkan jari mereka di pelatuk dengan perasaan pahit di hati mereka. Pemimpin, bajingan, mengapa ini semua harus terjadi? Tembakan serentak akan segera ditembakkan setelah isyarat tangan diberikan. Tapi tiba-tiba tepat sebelum penembak jitu menembak, Jun Yeun menjatuhkan Wei Yang dan Lim Yong. Lalu dia meletakkan pedang naga putihnya di lantai. Sopyong yang sudah bertekad untuk mengambil keputusan menembak bingung. Hanya dalam waktu beberapa detik, situasi ini berubah. Apa yang ingin
dia coba lakukan. Lima menit yang lalu. Tuan, pertama-tama saya ingin Anda menyerah kepada Biro Keamanan Publik. Chun Ye-won terdiam atas permintaannya itu. Dari saat dia menjadi murid di Akademi Iblis hingga saat dia telah berubah menjadi Lord yang disebut Dewa Iblis, bahkan sampai sekarang, Chun Ye-won bahkan tidak pernah memikirkan kata menyerah. Menyerah adalah sesuatu yang tidak pernah masuk dalam kamusnya. Kau ingin aku menyerah? Padahal, jika dia mau, Chun Ye-won bisa saja memusnahkan semua petugas saat itu juga, termasuk para penembak jitu itu, dalam sekejap mata. Hanya saja, dia masih belum terlalu mengerti tentang peraturan-peraturan di zaman ini. Jadi, dia memutuskan untuk menahan diri. Jadi, kau bilang bahwa permintaanmu untuk aku menyerah itu adalah bantuanmu? Tuan, tolong jangan salah paham. Kata-kata memang tidak selalu tepat dengan apa yang dimaksud. Maksud saya, Anda tidak benar-benar untuk menyerah, jadi hanya untuk mengulur waktu. Apa maksudmu? Begini Tuan, keamanan publik mewakili pemerintah Cina. Dari sudut pandang pemerintah, kami mengawasi prajurit Murim yang aktif tanpa registrasi. Kalau dipikir-pikir lagi, orang yang ditangkap Chun Ye-won memang mengatakan sesuatu tentang menjadi Murim yang tidak terdaftar. Artinya, di era ini, Murim sedang diikat. Tiba-tiba, Chun Ye-won teringat kata-kata Chun Mu-seong, keturunannya. Chun Mu-seong berkata bahwa fakta non-agresi antara Murim dan Kekaisaran menghilang di masa depan. Masa depan dari keturunannya berasal dari ratusan tahun kemudian, dan Chun Ye-won tidak begitu menyadari tentang masa depan. Dia tidak begitu mengerti. Aku terjebak. Apakah Murim mengalami kemunduran? Sampai saat ini, Chun Ye-won masih belum bisa memikirkan apapun. Sejauh ini, dia hanya menemukan 2 jejak pendekar Murim. Dan Chun Ye-won bukan tipe orang yang membuat penilaian secara tergesa-gesa hanya berdasarkan hal sepele. Sebelumnya, saya meminta maaf atas pertanyaanku ini, Tuan. Apakah Anda adalah pendekar Murim yang tidak terdaftar, Tuan? Karena Chun Ye-won memang bukan orang yang berasal dari zaman ini, tidak mungkin identitasnya terdaftar. Dan Chun Ye-won menegaskan jawabannya. Iya, kau benar. Di tangan Jo Yu-seong ada teleskop tangan sederhana yang kecil. Dengan itu, dia bisa melihat So Pyong. So Pyong, sang asisten pemimpin regu, sedang melakukan pemeriksaan identitas orang Murim ini. Maksudnya, Chun Ye-won. Jika identitasnya tidak dapat ditemukan, tentu saja itu berarti dia adalah seorang prajurit Murim yang tidak terdaftar. Bakat pemuda Murim ini sungguh optimal. Biasanya, jika seorang pendekar Murim sekuat, seberbakat, dan seangkuh ini, maka namanya akan terdengar di mana-mana. Tetapi, mengapa dia tidak sekalipun mendengar tentang pemuda yang seperti ini? Apakah mungkin selama ini dia menyembunyikan dirinya? Bahkan di zaman yang modern ini, ada beberapa orang yang sengaja menyembunyikan identitasnya dengan menghilang dalam waktu yang lama, terutama para pendekar Murim. Jo Yu-seong yakin bahwa Chun Ye-won adalah orang yang seperti itu. Permintaanku ini sebenarnya bukan meminta Anda untuk menyerah. Begini saja, lebih baik Anda menganggapnya sebagai menunggu sambil bekerja sama dengan Biro Keamanan Publik.
Jadi, untuk menghindari gesekan, aku harus melakukan ini. Benar Tuan, jika Anda terus menghadapi situasi yang dengan terlalu banyak perhatian, itu hanya akan memperburuk. Itulah mengapa saya meminta Anda untuk berpura-pura bekerja sama dengan Biro Keamanan Publik untuk sementara waktu. Kami juga butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Jo Yuseong ingin menyiapkan identitas untuk Chun Ye-won, tapi proses semua itu butuh waktu dan tidak yakin bagaimana itu akan membantu. Tapi dalam situasi seperti ini, satu-satunya pilihan yang dimiliki Chun Ye-won adalah menggunakan kekuatan. Berapa lama aku harus menunggu? Atas pertanyaan Chun Ye-won itu, Jo Yuseong menjawab, kami akan menyelesaikannya dalam waktu 24 jam. 24 jam? Dalam keadaan bingungnya, Nano membantu Chun Ye-won. 24 jam berarti 1 hari. Jika di zaman Tuan, antara matahari terbit bertemu dengan matahari terbit lagi. Dengan kata-kata Nano itu, informasi umum tentang satuan waktu untuk zaman ini diketahui. Chun Ye-won lalu mengirim pesan. Tidak, 24 jam terlalu lama bagiku. Atas tanggapan Ye-won itu, Jo Yuseong terkejut karena sudah larut malam, perlu waktu untuk mempersiapkan identitas. Selain itu, dia juga masih harus melapor kepada atasannya dulu sebelum dia melakukan sesuatu tentang ini. Untuk lebih cepat dari itu, sepertinya akan sulit Tuan. Jo Yuseong membutuhkan kelonggaran. Namun ketika dia menewon, dia bisa merasakan bahwa Chun Ye-won tidak tertarik. Ternyata kekeras kepalaan orang ini sama hebatnya dengan keahliannya. Meskipun begitu, dia masih harus menunjukkan pada Chun Ye-won bahwa organisasinya mampu membantunya. Lalu dengan tergesa-gesa, dia menjawab, baiklah, kami akan memperbaiki waktunya. Dan kami akan mempersiapkan dalam 12 jam. Kami berjanji untuk kehormatan kami. Hanya dengan satu aksi jual mahal Chun Ye-won, waktu berkurang 12 jam. Itu berarti perbatasan antara apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan dapat terjadi. Apakah hubungan dengan Chun Ye-won akan bertahan atau tidak tergantung pada seberapa cepat orang itu menyelesaikan masalahnya. Baik, kalau begitu, mulai dari sekarang. Chun Ye-won menerima. Lalu Jo Yuseong yang khawatir Chun Ye-won akan terus mendorongnya menghela nafas. Tapi kemudian Chun Ye-won berkata, tapi jika kau mengingkari janjimu, lenganmu yang akan jadi bayarannya, bukan kehormatanmu. Apa? Iya, jika kau sedikit saja terlambat dari waktu yang kau janjikan, aku akan mengambil lenganmu sebagai balasannya.